mengenai bagaimana kebijakan yang saat sekarang ini ada itu kan itu yang terjadi, sehingga buzzer rupiah itu disematkan ke mereka-mereka yang memang dianggap memiliki kakak pembina. Ya, Ya kan? Kalau Cangkir Opini ada kakak pembinanya nggak ini? oh nggak ada, nggak ada kalau kakak pun. Kita murni kan, kita murni. Kita kan tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang mengarahkan istilahnya pembazeran inilah. Yang disebut kakak pembina itu. Yang disebut kakak pembina sebenarnya kan siapa sih? Terkadang buzzer ini karena dia sumbu pendek gitu, jadi suka sekali untuk menjudge seseorang. Jadi wilayah yang paling tidak disenangi oleh seseorang itu kadang-kadang dia masuk ke sana. Karena problem kita itu sebenarnya bukan di buzzernya, begitu, bukan apa komunitas buzzer itu, tapi di etos atau etik individu itu yang menjadi problem kita hari ini. Soal korupsi nggak ada yang menjadi buzzer. Pernahkah misalnya ada buzzer misalnya yang rame dan kritiknya begitu tajam terkait soal bansos misalnya? Selamat datang kembali di channel ya. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Direktur Cangkir Opini Eksekutif. Direktur Eksekutif. Jadi Cangkir Opini itu kan ada 3 direktur. Direktur eksekutif, direktur riset, direktur program. Oh, jadi direktur eksekutif. Harus spesifik berarti. Harus spesifik. Kalau saya sebut direktur berarti ambigu kan? Direktur yang mana? Karena setiap direktur itu punya tugas masing-masing. Okay. Berarti hari ini kita bersama Direktur Eksekutif Cangkir Opini. Berbincang, berpikir dan beropini. Bukan secangkir ya, tapi cangkir. Oh iya. Karena kalau secangkir punya sebelah. Walaupun kan gagasan awalnya dari Cangkir Opini. Dari Cangkir Opini memang. Dari itu sempat viral kemarin. Sempat ramai. Ramai dikomentari, saya lihat di media sosialnya beliau itu ya. Karena kan salah satu guru besar lah. Tapi nampaknya menjaga etika dan lain sebagainya akhirnya berubah menjadi secangkir opini. Bebas berpikir, berbincang dan beropini. Oke, hari ini kita mau bincang sedikit mengenai fenomena buzzer sendiri. Karena kan dengan tumbuhnya media sosial, ruang-ruang percakapan di media sosial itu semakin hari semakin menunjukkan agresivitas. Betul. Semakin tidak bisa dikontrol begitu. Bahkan kalau undang-undang ITE pun rasanya sulit untuk melakukan, untuk mengontrol, untuk ngurusin hal-hal yang berbau penghinaan, penggiringan opini dan sebagainya. Pendapat Anda sebagai Direktur Eksekutif Cangkir Opini bagaimana? Sebenarnya untuk buzzer itu kan sah-sah saja sebenarnya. Sah-sah saja untuk memframing atau menggiring opini masyarakat terkait apa yang menjadi tujuan buzzer tersebut. Itu sah. Sah. Tapi kan yang menjadi problem hari ini ketika misalnya untuk tujuannya untuk menjatuhkan. Ya, itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Misalnya kan sempat ramai terkait soal apa namanya ceramahnya Ustadz Basalamah terakhir soal beliau kan berpendapat bahwa memang untuk menaruh ketika ada patung di dalam rumah itu kan malaikat nggak masuk. Itu kan sempat ramai tuh. Jadi dikomentari oleh beberapa YouTuber kan. Dan itu dianggap bahwa Ustadz Basalamah ini, Khalid Basalamah ini adalah Ustadz yang tidak rasional, atau tidak masuk di akal, karena tidak mungkin malaikat terkait soal patung itu diharamkan. Itu kan sebenarnya karena YouTuber itu tidak memahami konsep atau prinsip atau asas yang ada di dalam hukum Islam. Sah-sah saja karena memang ada beberapa dalil yang mengatakan itu tidak. Oh, berarti ini masuk dalam perdebatan
ikhtilafiah ikhtilafiah lah ya. dalam yang itu biasa sebenarnya karena dalam konteks apa namanya hazanah keislaman itu biasa saja. Karena pada prinsipnya ijtihad itu kan kalau pada endingnya nantinya itu salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau benar dia 2, gitulah. Artinya itu sah-sah saja. Dan tidak etis saya rasa kalau hanya sekedar satu pendapat itu terus Ustadz Khalid Basalamah itu dijudge tidak rasional dan tidak nasionalis, begitu loh. Iya, karena tidak rasional dan tidak nasionalis sih kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang cara orang untuk menjatuhkan seseorang yang lain. Oke, Bung Zaki begini. Berarti itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Bagaimana buzzer bekerja di dalam media sosial. Betul. Jadi hal apapun bisa digoreng dong. Bisa digoreng sesuai dengan kepentingannya saja. Siapa yang memerintahnya begitu. Siapa yang. Tapi cangkir opini bukan buzzer kan? Oh bukan, karena enggak, dalam artian bukan buzzer yang arah negatif kan. Buzzer ini kan seperti dijelaskan di awal tadi kan. Oh iya. Sebenarnya kan kita butuh buzzer. Butuh. Nah, tapi kalau tendensius dan memihak itu kadang-kadang yang harus segera kita bereskan sebenarnya. Makanya kan lahirnya cangkir opini atas perenungan atas respon melihat fenomena itu. Buzzer yang menjatuhkan sehingga kan tidak mencerahkan, tidak objektif, tidak kurang komprehensif informasi yang diberikan kepada masyarakat. Makanya lahirlah cangkir opini itu. Iya. Karena memang dunia media sosial sekarang ini memang menyebabkan orang itu akan berkomentar pada hal-hal yang tidak dia ketahui. Betul. Semua bidang itu rasanya menjadi sangat pakar itu. Iya. Si buzzer itu. Asal Padahal, dia punya data sedikit. Iya. Itu pun kalau data jangan-jangan sebaran di grup-grup WA kan. Itu benar atau tidak datanya. Grup WhatsApp itu ya. Kan banyak juga banyak itu grup WhatsApp yang mencoba menggiring ataupun tulisan-tulisan singkat. Betul. Oke, berarti cangkir opini sebenarnya lahir juga untuk merespon hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya framing dari buzzer ya. Betul. Oke. Nah, itu sebenarnya ini apakah kita salah di dalam melihat motif-motif yang digunakan oleh buzzer dan juga tim-timnya ketika memang dia itu diarahkan dari sisi kekuasaan misalnya? Selama itu memang sesuai, sah-sah saja. Oke. Gitu. Nah, yang menjadi problem kan ketika itu menjatuhkan, memframing masyarakat misalnya untuk menjatuhkan seseorang. Nah, yang menjadi problem kan di situ. Ya. Itu yang menjadi problem. Nah, kalau kekuasaan misalnya membutuhkan influencer, membutuhkan YouTuber, itu kan bentuk sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, itu sah. Oke. Nah, yang menjadi problem adalah ketika misalnya pemerintah atau kekuasaan itu menggunakan buzzer-buzzer tersebut untuk menjatuhkan, untuk memframing negatif terhadap seseorang, itu yang menjadi problem. Oke. Belakangan ini kan juga kerja-kerja buzzer ini semakin liar ya kalau kita lihat ya. Dan bahkan undang-undang ITE pun itu rasanya tidak mampu. Karena setiap orang ini berkomentar gampang sekali untuk berargumentasi di media-media sosial, di Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Nah, selain misalnya ada motif kekuasaan, ada kira-kira lagi yang motif-motif yang lain untuk kerja-kerja buzzer ini? Untuk kerja-kerja buzzer. Ya kalau terkadang kan begini, kalau kita lihat pola-pola yang ada, entah itu memang secara formal dia mengakui sebagai buzzer atau tidak, terkadang biasanya itu adalah bentuk counter narasi. Ya. Gitu. Counter narasi untuk entah itu untuk mengcounter terkait soal pihak-pihak oposisi yang mengkritik pemerintah biar agak kelihatan rasional dan logis kebijakan pemerintah itu sehingga menggunakan buzzer itu. Oke. Begitu. Nah, kalau sudah berbicara buzzer ini kan memang
terkesan ada hubungan dengan kekuasaan. Ya. Begitu, terkesan begitu. Nah, kalau misalnya untuk sosialisasi segala macam apa terkait sosialisasi atau kita punya produk apa itu kan nggak disebut buzzer, tapi iklan atau sponsor, ya kan. Oke. Nah, konotasinya sudah lari, Sudah berbeda berarti. sudah berbeda. Buzzer ini sudah diarahkan ke sisi kekuasaan Sisi dan lain sebagainya. kekuasaan. Terus juga kalau kita lihat kan muncul istilah buzzer di mana belakangnya kan ada rupiahnya itu. Ya, Itu kan berarti motifnya sudah ekonomi kan? sudah ekonomi. Artinya kalau beberapa website yang juga membahas mengenai bagaimana kebijakan yang saat sekarang ini ada itu kan itu yang terjadi, sehingga buzzer rupiah itu disematkan ke mereka-mereka yang memang dianggap memiliki kakak pembina. Ya, Ya kan? Kalau Cangkir Opini ada kakak pembinanya nggak ini? oh nggak ada, nggak ada kalau kakak kita murni kan, kita murni. Seobjektif mungkin gitu. Ya. Karena memang terkadang Cangkir Opini ini terkesan pro pemerintah misalnya, pro pemerintah, terkesan juga mengkritik. Sempat kan ada satu postingan Cangkir Opini itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang di Instagram tiba-tiba hilang begitu, karena kita menyandingkan kasus Habib Rizik dengan kerumunan Habib Rizik dengan kerumunan presiden kita yang ada di mana itu, di daerah timur itu. Oke. Nah, itu tiba-tiba hilang sepersekian menit. Oh, begitu. Jadi sebenarnya tidak ada ya, Cangkir Opini sebenarnya tidak ada bohirnya ya, tidak ada di belakangnya siapa begitu. Oh, ya? Tidak ada. Tidak. Artinya yang saya sebut tadi kakak pembinanya nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, kalau misalnya sudah ada rupiahnya seperti itu tadi, arahnya sudah motif ekonomi. Betul. Itu memang itu dijadikan sebagai penghasilan lah. Wah, Oke. Nah, Bung Zaki, selain soal buzzer ini dihubungkan dengan kekuasaan, buzzer juga dihubungkan dengan motif ekonomi begitu ya. Tadi saya juga bisa ambil kesimpulan bahwa seperti yang dijelaskan tadi Khalid Basalamah yang menjelaskan, berarti kan ada juga kerja-kerja buzzer ini yang hubungannya dengan ideologi, keyakinan seseorang. Oh ya, nah itu ya kan yang menjadi kan sekarang ini kan banyak sekali misalnya tugas-tugas buzzer itu soal halal khilafah lah, ya kan? Ya itu kan hal yang berhubungan dengan agama, keyakinan seseorang, cara dia dalam melihat negara dan lain sebagainya. Berarti paling tidak bisa kita simpulkan dong ada 3 motif berarti ya, selain soal kekuasaan, ekonomi dan juga keyakinan gitu ya. Terkait soal keyakinan. Nah, apa ya? Terkadang kan ya itu ya, karena keterbukaan informasi itu kita tidak mengetahui secara mendalam, tapi kita dengan mudahnya berkomentar begitu kan. Misalnya kalau seperti khilafah misalnya kan sempat siapa ya, saya lupa tuh, salah satu pakar HTM itu mengatakan kalau misalnya teman-teman HTI ya untuk menggagas untuk merubah sistem khilafah. Jadi tawaran khilafah itu kan sebuah ide, gagasan. Ya. Nah, kalau bahasanya siapa? Yusril apa itu kan bentuk proposal aja sebenarnya. Oke. Ya kan? Nah, jadi untuk kira-kira mungkin tidak teman-teman HTI itu misalnya merubah sistem dalam kondisi hari ini, merubah sistem pemerintahan menjadi khilafah? Oke. Mungkin nggak kira-kira menurut Bang Nazri? Kalau saya memang kan karena kita berlandaskan kepada konstitusi, otomatis kan di situ ada perubahan fundamental yang harus dilakukan ketika ingin melakukan perubahan-perubahan yang seperti itu. Dan kelompok-kelompok yang istilahnya menawarkan ide-ide seperti kan sah-sah saja sebenarnya dalam konteks demokrasi. Iya. Tapi karena kita berjalan pada satu konstitusi, undang-undang dasar itu, dan juga konsep bernegara kita Pancasila, rasa-rasanya itu bukan tidak mungkin ya, tetapi berat, agak susah, perjuangannya itu agak susah karena memang pertentangannya sudah lama sebenarnya. Iya. Kalau kita tarik bagaimana negara ini mau dibuat ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita Indonesia ini kan sistemnya demokrasi. Perwakilan ya. Ya perwakilan. Nah, itu kalau ingin merubah misalnya asas negara kita atau sistem pemerintahan kita, otomatis melalui jalur partai. Langkah awalnya. Ya kan? Langkah awalnya melalui partai,
partai, kita menguasai parlemen, kita menguasai presiden, ya kan? Baru enak saja kita akan merubah hal apapun itu. Ya. Nah, persoalannya HTI ini mengharamkan demokrasi. Artinya logika sederhananya, kalau misalnya sistem negara kita masih menggunakan demokrasi, maka agak berat rasanya teman-teman HTI mampu merubah sistem negara. Oke. Gitu. Jadi dalam artian nggak perlu khawatir sebenarnya. Ya. Gitu. Selama itu masih tawaran pada ide. Dan bentuk proposal gagasan itu. Dan itu siapapun kan boleh saja. Sah-sah saja. Konteks negara demokrasi kan sebenarnya tidak menjadi masalah. Oke, kita kembali ke buzzer ini sebenarnya. Kalau memang kita mengamati kopinya sekarang, jatuh itu. Kopinya jatuh. Udah ambil. Kopinya jatuh. Oh, jatuh. Ini kopi. Apa namanya? Buzzer lah. Buzzer ini kan memang dia selain bekerja dalam ruang-ruang terbuka, artinya mereka menggunakan platform-platform media lah saat sekarang ini. Mereka kan juga istilahnya merangkul nih anak-anak muda untuk masuk dan juga bekerja sama. Kita kan tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang mengarahkan istilahnya pembazeran inilah. Yang disebut kakak pembina itu. Yang disebut kakak pembina sebenarnya kan siapa, sehingga kita sulit untuk mendeteksi seseorang bisa dibilang buzzer atau tidaknya kan susah gitu. Karena masing-masing pihak ini juga punya buzzer kan. Punya buzzer. Dalam konteksnya kekuasaan tadi itu, yang baik yang oposisi atau yang koalisi pemerintahan itu kan masing-masing punya buzzer. Iya, betul. Ya. Sehingga kerja-kerja buzzer ini juga kadang menjadi rujukan, sumber dari pemberitaan-pemberitaan, media-media mainstream juga ambil bagian terhadap kerja-kerja mereka begitu. Ada yang anonim, ada juga yang terang-terangan gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya harus memposisikan diri di mana ini dalam konteks ini. Ya, apa upaya kita atau kita memposisikan diri ya sebagai, kalau dalam konteks masyarakat pada umumnya, misalnya apa ya bahasanya, kalau dalam konsep dalam Al-Quran itu kan harus ada tabayun. Nah, check and recheck itu kan. Klarifikasi. Nah, dalam artian sebagai masyarakat yang cerdas itu ketika mendapatkan informasi mau tidak mau itu harus dibandingkan dulu atau membandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Atau misalnya kita bisa lakukan misalnya dengan data di lapangan seperti apa. Nah, begitu. Nah, sehingga kita mampu, ini ternyata informasinya hoax misalnya, ya kan? Nah, ini ternyata informasinya benar. Kan sempat beredar misalnya di Pilpres 2019 yang fotonya Jokowi itu dikira ketika Aidit sedang orasi itu kan ternyata ada foto yang mirip Jokowi itu kan. Nah, itu kan harus dihubungkan dengan Jokowi. Ada Jokowi PKI dan lain sebagainya. Nah, kalau masyarakat hanya sekedar lihat sebaran-sebaran di grup WA, ya percaya saja. Seharusnya kita ngecek dulu, Jokowi lahir tahun sekian. Proses terjadinya momentum itu kapan? Nah, mungkin nggak kira-kira Jokowi hadir sudah seumuran itu. Nah, itu kan bagian dari kerja kita untuk melihat apa istilahnya dua berita, dua sisi berita yang kira-kira ini mana yang benar. Itu. Jadi kalau misalnya Bung Zaki ini pernah tidak terpapar dengan hal-hal yang kerja-kerja buzzer ini, artinya ikut dengan opini ataupun framing yang dibuat oleh buzzer ini, pernah terlibat tidak istilahnya tweet war ataupun apa misalnya? Ya, kemarin ketika Cengker Opini ini dicaplok kan? Itu tapi kan itu kan ini membela diri, defense, self defense itu kan kita mendadak belajar jadi buzzer kan, buzzer yang sesungguhnya begitu. Karena kan memang luar biasa memang ya, sempat terjadi sesuatu yang di luar dugaan karena dari tagline terus juga nama brand itu sama, posisi logonya sama semua sama.
Cuman yang nggak sama kayaknya ininya. Warnanya. Sama bentuk cangkirnya itu. Sama bentuk cangkirnya. Dan juga di belakangnya gitu. Iya. Kalau tadi disebut cangkir opini ini adalah tidak ada bohir atau tidak ada yang mendanai. Kalau secangkir opini itu kan kumpulan para profesional sebenarnya, orang-orang yang memang sudah punya nama di dalam. Ya, sudah. Ya. Dan secara tidak langsung kan mereka juga sah-sah saja lah untuk sah, bebas saja. Bebas. Betul. Makanya memang yang cocok namanya secangkir, biar Secangkir. Bebas mereka kan. Ya. Kalau misalnya gitu. cangkir aja nggak ada, cuman berbincang aja. Nah, berbincang aja. Artinya nggak bebas-bebas Nggak amat. bebas-bebas amat. Iya. Kalau mereka kan mau apa kayak dibincangin bebas aja mereka. Ya. Tapi kan nggak ada masalah lagi kan dengan. Nggak ada. Nggak ada masalah. Aman. Selesai ya. Selesai. Dan kerja-kerja kita memang ke depan ini adalah pencerahan. Pencerahan. Betul. Untuk bagaimana kita melihat ya Indonesia ini sebenarnya kenapa harus selalu terus-menerus bertikai pada hal-hal yang sebetulnya bisa kita diskusikan. Betul, karena memang begini Bang Nas ini kan rasa-rasanya memang melihat konteks hari ini perlu para elit ya kan, para tokoh-tokoh kita, atau dalam konteks hari ini misalnya youtuber, influencer itu kan perlu menjadikan ada Pancasila itu sebagai political behavior. Jadi politik Pancasila itu dijadikan sebagai perilaku politik. Begitu. Jadi misalnya ada benteng terakhir di mana misalnya ketika kita membuat narasi, ada nilai persatuan dan kesatuan, sehingga itu menjadi benteng kita. Itu menjadi pembatas lah. Ada koridor-koridor dari 5 sila itu. Nah, itu yang tidak yang hari ini kadang-kadang tidak tampak itu. Sehingga ya bebas saja orang mau berkata apa misalnya. Entah itu nanti konsekuensinya menjatuhkan atau tidak gitu. Jadi sebenarnya luar biasa sebenarnya Pancasila kita itu ya. Luar biasa itu, Bos. Luar biasa. Tetapi karena untuk memahami ini memang butuh waktu dan karena begini. Ya terlepas pro kontra apakah ini memang Soekarno yang menggagas, tapi kan statementnya Soekarno itu kan bahwa Pancasila ini digali dari bumi pertiwi kita, Nusantara ini. Nah, jadi saya melihat sejarah di beberapa negara misalnya kayak Mahatma Gandhi, ini kan bentuk nasionalisme ini. Nah, Mahatma Gandhi itu mampu menyatukan Islam dan Hindu pada waktu itu. Gitu. Yang dilakukan Nabi Muhammad pun begitu ketika peletakan pertama Hajar Aswad, itu kan terbelah menjadi 4 kabilah. Datangnya Nabi Muhammad menggunakan selendang itu kan bentuk simbol persatuan. Soekarno itu mampu menyatukan 3 unsur ideologi dalam pemerintahannya pada waktu itu, yang dikenal dengan Nasakom. Terlepas dari pro kontranya pasca dari itu, tapi itu bentuk dari ejawantah Pancasila sebagai perilaku politik. Nah, sekarang tidak tampak. Sehingga muncullah istilah anti Pancasila, anti Islam. Nah, itu yang menjadi problem kita. Jadi kalau misalnya buzzer ini dengan berbagai macam jenis dan juga berbagai macam cara mereka bekerja, apakah itu dari sisi motif yang saya sebutkan tadi di awal itu, dengan dikembalikan dengan ke Pancasila sebagai salah satu benteng terakhir tadi ya sebutannya, sebagai perilaku politik, perilaku untuk membuat narasi di ruang-ruang publik ya, di ruang media-media sosial, itu rasanya memang akan membuat mereka itu semakin mengedepankan sisi kebenaran lah istilahnya. Dalam artian tidak melulu bahwa mereka itu membenarkan apa yang menurut mereka benar, tapi juga ada konteks di mana itu ada sisi kompromistisnya lah. Kan itulah kenapa para elit bangsa kita ini perlu belajar kepada tokoh terdahulu. Cokroaminoto itu kan dia punya 3 murid, ya kan, Simaun, Kartosuwiryo, sama Soekarno. Dalam gerakan membangun Indonesia, memperjuangkan Indonesia ini, Soekarno
menggagas yang namanya nasionalisme. Nasionalisme. Simaun komunisme. Kartosuwiryo Islam. Negara Islam pada waktu. Tapi tidak pernah dalam literatur sejarah Soekarno mengatakan kepada Simaun sama Kartosuwiryo bahwa mereka berdua anti Pancasila. Betul. Kan tidak ada. Ya. Iya kan? Begitupun sebaliknya Kartosuwiryo misalnya tidak pernah mengatakan kepada Soekarno bahwa Anda anti Islam. Oke. Kan tidak pernah. Ya. Yang lebih sadisnya lagi Pak, Soekarno itu pernah memenjarakan Hamka, ya kan, memenjarakan Hamka. Tapi apa pada kematian Soekarno? Wasiatnya apa? Ya. Tolong kalau bahasa kita kamu jadi imam sholat jenazah. Dengan keikhlasan Hamka ini mau dia. Ya. Padahal banyak yang larang pada waktu itu. Betul, bentuk persatuan, simbol persatuan harus. Tapi kan hari ini nggak tampak itu. Artinya sejarah perbedaan bangsa kita di masa lalu itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Dan itu sebenarnya memperkaya perspektif sebenarnya. Iya. Tidak untuk saling menjatuhkan. Betul, karena nuansanya nuansa intelektual, Bu. Oke. Nah, itu kan letak perbedaan era-era funding atau tokoh-tokoh terdahulu dengan hari ini. Oke. Kalau zaman dulu misalnya itu penuh dengan nuansa intelektual. Iya. Bang Nazi ini kan paham sendiri bagaimana perdebatan antara Hasan dengan Soekarno terkait soal relasi agama dengan politik. Ya kan, dengan negara. Ketika misalnya Soekarno itu dipenjara di ND Flores itu kan terjadi surat menyurat dan berbalas dengan hal-hal ilmiah, argumentasi begitu. Tapi akhirnya Soekarno itu meminta karangan-karangan Hasan untuk dikirimkan dan sering dijenguk itu Soekarno sama Hasan dan M. Nasir. Walaupun mereka punya pandangan yang sangat luar biasa. Oh, berbeda. Punya dua kutub yang berbeda. Betul, bukan cuma pandangan, ideologi pun berbeda. Ya, memang kalau kita lihat hadapkan lagi dengan konteks buzzer, kerja-kerja buzzer ini tadi kan dia memang mungkin dia belum memahami apa sebenarnya. Jadi kan peristiwa hari ini kan sebenarnya adalah rentetan dari masa lalu. Iya. Terkadang buzzer ini karena dia sumbu pendek gitu, jadi suka sekali untuk menjudge seseorang. Jadi wilayah yang paling tidak disenangi oleh seseorang itu kadang-kadang dia masuk ke sana. Misalnya dia melecehkan harkat martabat seseorang, personal seseorang, suku seseorang, ras seseorang ataupun agama seseorang, sehingga perdebatannya tidak lagi mengarah kepada hal-hal yang bersifat argumentatif kan. Betul. Lebih ya Anda saya jatuhkan, Anda salah, Anda seperti ini. Bahkan menyerempet ke orang tua, ibu, kan itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga kemampuan untuk berargumentasi secara lebih mantap lah itu rasanya kurang. Kurang. Malah lebih ke nuansa premanisme kan. Masa premanisme, ajakan persekusi dan lain sebagainya ya. Ya benar. Jadi sebenarnya kalau kita tarik kembali bahwa buzzer ini sebenarnya kalau dia memahami, kalau dia cerdas begitulah, artinya dia tidak akan emosi untuk menghabisi seseorang. Kan tinggal counter aja. Tinggal counter aja. Dan hadirkan perspektif ya kan. Hadirkan perspektif argumentatif yang kuat ya kan. Benar. Kira-kira dengan undang-undang ITE cukup mampu atau tidak ini untuk mengatasi problem buzzer ini? Ya, kalau melihat hari ini ya belum. Karena problem kita itu sebenarnya bukan di buzzernya. Begitu. Bukan komunitas buzzer itu, tapi di etos atau etik individu itu yang menjadi problem kita hari ini. Benar gitu loh. Walaupun undang-undang itu mau diperbarui, mau diapa, tapi etik kita masih ingin menjatuhkan, sama aja. Padahal kalau kita mau jujur-jujuran ya, kalau tadi di cerita ada Kertosuwiryo, ada Simaun, kemudian ada Soekarno, sama Hasan lah, Hamka dan lain sebagainya, itu kan mereka memang tokoh-tokoh yang saling membesarkan kan, saling membesarkan, tidak saling melecehkan, tidak mengatakan di publik bahwa
pihak ini salah, pihak Iya, ini begini, anti Pancasila. anti Pancasila dan lain sebagainya. Justru sekarang ini itu dibelah Gitu. sekali oleh buzzer, Betul. ya kan? Anda Pancasilais, Iya. kami itu kami Pancasilais, Anda tidak Pancasilais, Iya. kan begitu ya. Artinya kan Pancasila ini memiliki konotasi untuk memecah belah. Benar. Seakan-akan kesannya kan seperti itu. Padahal dasarnya itu adalah merupakan Persatuan. kumpulan kan? Kumpulan. Dari kesepakatan, Iya, konsensus konsensus dari banyaknya bersama. pemikiran, perspektif yang ada di dalam negara. Itulah cerdasnya Soekarno ya pada waktu itu, mampu menyatukan 3 unsur ideologi. Misalnya kalau Soekarno dengan egoisnya mempertahankan nasionalisme, nggak jadi barang ini Pak, Indonesia ini nggak jadi dia, gitu. Tapi Soekarno mampu untuk merangkul, ya kan? Karena prinsipnya kan Pancasila, Iya. merangkul sehingga terbentuklah yang namanya Nasakom. Hari ini tidak. Kalau Anda misalnya kalau bahasa kasarnya simbol-simbol Islamnya terlalu kuat, ya kan? Misalnya kayak tes TWK kemarin itu, Ya. Milih mau nggak? Milih Al-Quran apa mana? Pancasila? Al-Quran apa Pancasila? Mau nggak lepas jilbab? Nah, kalau nggak mau, Iya. berarti Anda lebih mementingkan diri sendiri ketimbang urusan negara. Betul. Ini kan dibenturkan. Coba dibenturkan lagi. Sisi nilai persatuannya sudah hilang. Iya. Terkikis begitu. Sehingga nggak nyaman ya. Nggak nyaman. itu mau- problemnya. Kita mau bagaimana kan kalau sudah dibenturkan pada hal-hal yang seharusnya ya kita kelola dong. Perbedaan ini kan harusnya kita Iya, kelola kayak lah. ya analogi sederhananya mungkin para buzzer itu nggak pernah jalan-jalan ke taman bunga. Misalnya ini ada taman bunga di depan ini, bunga mawar. Kalau cuma ada satu warna merah, apa menarik? Nggak indah. Kurang indah. Kalau ada merah, kuning, Hijau, hitam, putih, itu kan jadi indah. Benar. Gitu. Warna itu akan memperkaya yang melihat ya. Iya. Itu mungkin juga buzzer itu juga nggak paham tentang konsep pelangi dengan banyaknya warna kan indah sekali. Karena di depan layar terus kan, Ya, habis hujan seharusnya keluar dulu. lihat dulu Mungkin kan. ada pelanginya, gitu. Itulah repotnya itu buzzer hari ini. Ya, buzzer. Berarti Cangkir Opini hari ini akan melakukan counter narasi terhadap upaya-upaya buzzer yang melakukan framing Ya, seperti itu ya. Betul. Termasuk juga kalau kita lihat yang terbaru ini kan framing jahat yang dilakukan baik secara terbuka maupun istilahnya terselubung lah, Iya. mengarahkan salah satu ustadz ya di Indonesia Ya, soal donasi kan begitu ya. Betul. Sehingga muncul komentar-komentar yang salah menyalahkan dan lain Ya. sebagainya. Ya, itu kan Tidak percaya. tidak percaya. Makanya kan kemarin sempat itu Cangkir Opini bikin konten itu kan terkait soal sumbangan ke Palestina kan konteksnya waktu itu. Ini gimana ya? Sedih rasanya kita ini kan sebagai anak bangsa ini kan melihat orang ini ingin berbuat baik, ya kan? Iya. Ya kan? Itu dicemooh. Padahal yang mencemooh itu nggak melakukan apa-apa. Ini kan lucu jadinya. Iya, Kebalik-balik begitu loh. Iya, kebalik-balik benar. Nah, kalau soal korupsi nggak ada yang menjadi buzzer. Iya. Ya kan? Oke. Pernahkah misalnya ada buzzer misalnya yang rame dan kritiknya begitu tajam terkait soal bansos misalnya? Oh, itu kan luar biasa, Bos. Benar. Padahal kalau dari segi jumlah kan memang sangat jauh ya. Jauh. Sangat jauh. Iya. Ya itulah makanya saya berpendapat begini sebenarnya. Kerja buzzer sekarang itu istilahnya dia akan terus menerus melakukan serangan-serangan ketika mereka memang berseberangan dalam artian sisi ideologi seseorang dan kepentingan politiknya dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi problem, karena terkadang kami di Cangkir Opini itu sedih lah, mungkin termasuk Bang Naz itu ikut sedih. Misalnya ada kan beberapa channel YouTube itu ketika misalnya siapa ya, Ustadz Somad misalnya kan ketika persoalan pilkada di Medan, nah itu kan banyak sekali nyerang itu pilkada di Medan. Nah di media-media itu sudah mulai dihilangkan diksi-diksi ustadznya, ya kan, panggil aja Somad, Somad. Kemarin Ustadz Adi Hidayat ketika konteks Palestina itu
Adi Hidayat. Diksi ustaznya enggak ada. Nah, itu kan bentuk kerja-kerja itu ingin memframing masyarakat. Benar. Nah, itu kan sebenarnya kurang elok itu didengar. Dan kurang elok juga untuk dibaca. Itu. Padahal secara kapasitas memang ya layaklah dipanggil ustaz. Iya. Dipanggil kele luar biasanya Ustaz Somad Khalid Basalamah, Adi Hidayat misalnya. Itu kan putra-putra bangsa yang memang nggak perlu lagi lah di soal bahwa beliau-beliau ini adalah anti Pancasila, anti kebinekaan dan lain sebagainya ya. Iya. Benar-benar. Secara sejarah pun misalnya pengetahuan terkait soal sejarah Ustaz Adi Hidayat itu kan luar biasa juga. Betul. Mungkin konteksnya maksud dari buzzer ini mereka mencoba menyerang organisasi mungkin ya, atau bagaimana organisasi daripada Ustaz Adi Hidayat paling yang dianggap kan Ustaz Adi Hidayat ini kan sebenarnya tokoh dari kalangan Muhammadiyah ya, yang dianggap bahwa Muhammadiyah ini memang tidak mau terlampau ikut campur dalam urusan politik sebenarnya. Iya, saya nggak tahu ya, karena memang pada awal-awal donasi ini khususnya Muhammadiyah yang tembus berapa miliar itu ya? Berapa? 20 sekian miliar ya awal-awal yang sempat viral itu kan sempat banyak itu yang komen-komen itu di Twitter, di Instagram bahwa kok lebih nyumbangnya kok lebih banyak keluar ke dalam. Nah, kan ada itu kan. Nah, itu. Saya nggak tahu apakah itu satu kesatuan untuk mengkanter itu atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kan ya itulah kadang-kadang kan masyarakat kita itu lebih suka informasi yang instan. Tidak cek and rechecknya nggak ada. Tapi padahal kan kontribusi ormas-ormas kita kan luar biasa. Benar. NU, Muhammadiyah itu kan Al-Irsyad berapa triliun mereka sumbangsi kepada negara kita. Betul. Dan itu yang tidak diketahui secara menyeluruh. Sebenarnya bisa diketahui sebenarnya, tapi kan mereka lupakan hal itu karena targetannya untuk menjatuhkan. Framing ini memang bekerja sangat jahat dalam konteks demokrasi. Oke, Bung Zaki ya, direktur eksekutif ya. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Tapi kan bukan brand eksekutif, baju eksekutif. Bukan. Fashion eksekutif. Bukan. Oke. Itu saja pembincangan singkat kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa memberi pencerahan lah kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam.